Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Maktum Muharja selaku dosen pengampu. Sebentar ya, aku kalimat kuliah lagi. Oh, thank you. Maaf. Iya, ya Allah, maaf, Kak. Ya, Kak, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang sebelumnya terhormat kepada dosen pengampu Bapak Maktum Muharja selaku dosen pengampu mata kuliah OTK dan juga kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Nah, sebelumnya kami itu dari kelompok 1 dari kelas B akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nah, jurnal yang kita ambil yaitu judulnya adalah Integration of Thermovapor Compressor with Multiple Effect Evaporator. Sebelumnya, alangkah baiknya untuk kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa di next slide. Baik, ini adalah nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama itu ada Syekh Maulana Bima Suci, ada Imam Wahyu Beni Nugroho, ada Lazwardi Vivekananda, ada Nova Bintang Darmawan, dan juga ada saya sendiri yaitu Rizka Wandari. Nah, di sini tuh ada beberapa poin yang akan dijadikan pembahasan pada kelompok kami. Ini di sini ada sekitar 8 poin. Yang pertama itu ada latar belakang, ada tujuan, kelebihan metode, pengintegrasian TVC dan MEE, skema kerja, contoh pengintegrasian, analisis secara singkat, dan juga kesimpulan. Oke, langsung saja untuk latar belakang, mungkin langsung saja dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu, dipersilahkan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kompresor termouap atau termovapor kompresor atau yang biasa disingkat dengan TVC digunakan untuk mengompres uap bertekanan rendah dengan bantuan uap bertekanan tinggi untuk menghasilkan uap bertekanan sedang. Sebagian besar energi dapat dihemat dengan mengintegrasikan TVC dengan evaporator efek ganda atau multiple efek evaporator atau dengan disingkat sebagai MEE. Next. Dan yang berikutnya yaitu ada tujuan. Tujuan penelitian pada jurnal ini untuk secara optimal mengintegrasikan TVC dengan sistem MEE untuk memaksimalkan rasio keluaran gain atau gain output ratio atau yang disingkat sebagai GOR. Mungkin untuk poin ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kawan bintang. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan metode. Berikut dari keuntungan metode yang pertama adalah penurunan kebutuhan utilitas panas eksternal untuk MEE dan penurunan kebutuhan utilitas dingin. Kedua, untuk mengurangi energi. Dan ketiga, memberikan kebebasan kepada perancang untuk menghitung lokasi optimal dari posisi hisap TVC tanpa melakukan simulasi rinci dari keseluruhan sistem. Keempat, dalam kasus glukosa jagung, integrasi optimal TVC dengan dua efek MEE menghasilkan peningkatan GOR sebesar 10,1% dengan penurunan kebutuhan area spesifik sebesar 4,1%. Dan kelima, untuk sistem desinalisasi dengan MEE2, efek integrasi optimal TVC meningkatkan GOR sebesar 1,5% dan mengurangi area spesifik sebesar 4,3%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada pengintegrasian TVC dan juga MEE. Nah, di sini itu dapat dilihat bahwa ada gambar. Nah, di sini kan kita tahu bahwa MEE sendiri itu konsepnya yaitu uap yang dipakai pada efek ke-1 akan digunakan ke efek selanjutnya. Nah, dari gambar ini juga diketahui bahwa ini tuh untuk garis yang patah-patah itu ada feed atau umpannya, terus ada garis lurus itu ada kondensat, terus ada juga cairan. Untuk keterangannya bisa dilihat di dalam gambar ini. Nah, uap motif dengan laju aliran massa atau dengan V0 itu digunakan untuk mengompresi uap yang diekstraksi. Sehingga dari kompresi uap itu akan menghasilkan produksi uap yang mana bertekanan sedang dengan laju aliran massa atau disingkat
PM dan suhu saturasi atau TM dan juga tekanan pada kondisi PM. Baik, di sini juga akan ada skema kerjanya. Yang pertama itu pastinya akan dari tahap persiapan atau prepare. Yang kedua itu ada menentukan parameter input. Contohnya di sini itu ada alur umpannya atau feed-nya, terus ada K, terus ada T, temperaturnya ada TF atau temperatur feed-nya, dan XF, Xmax, dan delta delta minimal. Nah, selain itu tuh yang kedua itu ada mengasumsikan penguapan yang sama untuk setiap efek. Contohnya ini V1 awal sama dengan V2 awal dan juga sampai ke berapa E kali N sama dengan 0. Yang ketiga itu ada mencari nilai maksimum dalam TVC memberikan efek optimal. Yang keempat itu menentukan aliran proses MEE, yang mana gambarnya akan disertakan pada berikutnya, dan juga selanjutnya itu ada menghitung V pada kondisi ke N yang dijelaskan dalam suatu persamaan. Mungkin bisa dilanjut. Nah, selanjutnya itu ada juga menghitung perubahan laju aliran uap untuk setiap efek. Yang selanjutnya itu menghitung laju aliran uap baru atau VNU menggunakan persamaan juga. Nah, ini tuh ada sebuah asumsi bahwa jika VNU dikurangi VN inisial, itu akurasi yang diinginkan itu dapat disimbolkan. Nah, selain itu tuh menampilkan parameter desain akhir, dan juga setelah itu pastinya kalau sudah didapatkan, akan didapatkan suatu kesimpulan. Bisa dilanjut? Baik, selanjutnya adalah contoh pengintegrasian. Pada contoh ini, untuk mendemonstrasikan penerapan metodologi yang diusulkan dua contoh ilustrasi. Contoh dari penerapan pengintegrasian yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada glukosa jagung, yang kedua ada sistem desalinasi. Glukosa jagung, apabila TVC ditempatkan setelah efek terakhir, gain output rasio akan meningkat menjadi 3,3% dengan mengalami peningkatan sebanyak 14,9%. Dengan integrasi TVC yang optimal, gain output rasio untuk multiple efek meningkat menjadi 5,05%, yaitu mengalami peningkatan 28,5%. Lalu dengan bertambahnya jumlah efek, hampir tidak ada peningkatan gain output rasio jika TVC setelah efek terakhir. Maka untuk MEE 5 efek, gain untuk sistem tidak terintegrasi. Ini karena terjadi perbedaan suhu yang sangat tinggi antara suhu operasi efek pertama dan terakhir, arah ke nilai sangat tinggi. Selanjutnya yaitu sistem desalinasi. Pada contoh ini untuk sistem MEE, 3 jenis area yang berbeda diperlukan pindahan panas, yaitu area yang dibutuhkan untuk penguapan, luas kondensor yang diperlukan untuk pendinginan efek terakhir, integrasi uap dan cairan, dan area penukar panas untuk pertukaran panas antara cairan dan kondensat. Ini karena dengan peningkatan jumlah efek, suhu operasi efek meningkat. Sebagai akibatnya akan menguap meningkat. Jika TVC terletak setelah efek terakhir MEE, area evaporator tetap hampir sama dengan MEE. Namun, dengan integrasi optimal setelah efek terakhir, gain output rasio yang diperoleh sangat mendekati dengan kesalahan relatif. Baik, selanjutnya ada analisis sensitivitas dilakukan untuk menghitung parameter operasi optimal untuk sistem MI-TVC. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis beberapa bagian proses.
Proses yang akan dianalisis yaitu yang pertama ada kekuatan pendorong suhu minimum, yang kedua ada tekanan uap motif, dan yang terakhir ada suhu pengoperasian untuk efek terakhir. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk memaparkan kesimpulan. Kesimpulannya adalah TVC yang terintegrasi dengan sistem MMA adalah sistem yang lebih hemat energi dibandingkan dengan MMA yang berdiri sendiri. Selain itu, karena integrasi TVC dengan MMA, beban pendinginan untuk MMA juga berkurang. Akibatnya, karena kondensor berkurang, seringkali TVC ditempatkan setelah efek terakhir MMA. Tetapi ini mungkin tidak menjamin solusi energi yang optimal. Posisi hisap optimal hanya bergantung pada parameter input. Oleh karena itu, posisi hisap yang optimal untuk TVC dapat ditentukan sebelum simulasi rinci dari seluruh sistem. Baik, akan saya lanjutkan ke moderator. Silakan moderator. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas presentasinya dari kelompok kami, kelompok 1, dan juga kami mohon maaf apabila dalam presentasi ini banyak kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Mungkin cukup segitu untuk presentasi kali ini, semoga dapat dipahami dan juga memberikan manfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.